Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dengan syarah dua ulama besar zaman ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan awal kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Kita baca dari awal ucapan beliau yang kemarin sudah kita bahas juga. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Kita mengatakan tentang tauhidullah dengan meyakini dengan taufik dari Allah. Yang pertama, innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian poin yang kedua, wala syai'a misluhu. Tidak ada yang semisal dengannya. Dan yang ketiga, wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Dan yang keempat, wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya poin pertama sampai keempat ini sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ya dalam syarahnya kemarin yang sudah kita baca, yang sudah kita terangkan. Cuma kita ingin mengulang sedikit. Poin yang pertama, ini berkaitan dengan tauhid secara umum. Poin pertama itu berkaitan dengan 3 macam tauhid. Ya, poin pertama itu sudah mencakup apa? 3 macam tauhid. Allah wahidun. Dan wahidun termasuk salah satu nama Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam beberapa ayat Al-Quran. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Rob-Rob yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang al-wahid?
Ya, Al-Wahid termasuk nama Allah. Sama maknanya dengan Al-Ahad. Allah yang Maha Esa. Esa dalam rububiyah, esa dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Ini sekali lagi alhamdulillah sudah kita baca penjelasan atau syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz yang lumayan panjang lebar kemarin itu. Namun ini poin globalnya Allah wahidun la syarikalah. Kata-kata la syarikalah untuk lebih menegaskan tentang keesaan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dalam masalah apa? Dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Makanya kalau antum baca syarahnya Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan kalau tauhid itu ada 3, maka lawannya juga ada 3. Yaitu apa? Syirik rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Apa contoh syirik dalam rububiyah? Nah, biar nggak ngantuk. Antum kalau sudah tahu, sudah ya dijelaskan apa makna tauhid rububiyah. Sekarang apa itu syirik rububiyah? Nah, ahsanta, di antaranya meyakini adanya pencipta selain Allah. Apalagi? 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 Iya, meskipun nggak harus alam semesta semuanya, sebagian dari alam semesta misalnya. Terutama di musim hujan seperti ini. Contoh syirik rububiyah apa? Iya, adanya keyakinan pawang hujan bisa menghentikan hujan. Ini bentuk syirik dalam ar-rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, apa mungkin, apa bisa dihentikan, diatur oleh pawang hujan? Na'udzubillahi min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Antum ingat kisah orang Arab Badui ketika datang ketika Rasul khutbah Jumat. Jumat pertama mengatakan, ya Rasulullah, kami ditimpa kemarau panjang paceklik. Doakan kami ya Rasulullah. Rasul pun apa? Berdoa. Allahumma asqina. Ya. Maka Allah pun apa? Turunkan hujan di tempat orang Arab Badui tersebut. Sampai seminggu hujan terus. Apa yang terjadi? Banjir. Harta apa? Habis. Datang lagi orang Arab Badui. Ya Rasulullah, kami kebanjiran. Ya. Maka apa yang Rasul perbuat? Ini manusia yang paling mulia. Berdoa kepada Allah. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Kok ada orang yang meyakini pawang hujan bisa menghentikan dengan komat kamitnya, dengan kerisnya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, sudah wajahnya hitam kelam, tidak ada cahaya ibadah, kok dipercaya na'udzubillahi min dzalik untuk apa? Menghentikan hujan. Sedangkan kita setiap ya selesai sholat diajarkan zikir, Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri. Ini salah satu contoh syirik rububiyah. Contoh juga ketika orang datang ke pantai selatan. Pernah ada? Meyakini yang mengatur pantai selatan adalah na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang masih menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang kaum musyrikin jahiliyah masih lebih baik dalam bab ini. Dalam bab apa? Rububiyah. Orang musyrikin ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau, wahai Nabi Muhammad, bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab, Allah. Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad,
kepada orang musyrikin jahiliyah. Siapa yang menurunkan rezeki dari langit? Siapa yang menciptakan atau memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Serentak orang musyrikin menjawab, fasayaqulunallah. Maka tauhid ar-rububiyah ini tidak bisa menjamin orang masuk Islam karena orang musyrikin jahiliyah juga meyakininya. Adapun yang kedua, syirik dalam al-uluhiyah. Inilah yang menjadikan mereka orang-orang kafir Quraisy dikatakan musyrikin. Dalam rububiyah mereka mentauhidkan Allah, namun dalam uluhiyah mereka menyekutukan Allah. Afaraitumul Lata wal Uzza. Mereka menyembah Lata dan Al-Uzza. Dan Al-Lat itu jangan hanya digambarkan patung yang disembah, bukan. Al-Lat, kata Abdullah bin Abbas, adalah Al-Riyalutus Sawiq. Orang yang dulu membuat adonan roti, kemudian di musim haji dibagi gratisan. Orang yang dermawan, ketika mati disembah selain Allah. Sebagaimana kaum Nuh alaihissalam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang di zaman kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, 5 nama orang yang soleh, yang dikeramatkan, dikultuskan, disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang juga terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus di kota Mekah, menyembah wali-wali yang telah mati, entah dengan nama tawassul, dengan nama syafaat, dan lain sebagainya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'um wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Mereka mengatakan yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah pada hari kiamat. Ini kesyirikan yang ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau pertama kali diutus di kota Makkah. Penyembahan kepada selain Allah, diantaranya menyembah wali yang telah mati. Sekarang di tengah umat Islam, di zaman modern seperti ini, masih adakah orang yang menyekutukan Allah dalam uluhiyah? Banyak. Contohnya apa? Iya, menyembah kuburan. Bahkan sebagian kuburan itu sudah dikasih pagar, dikasih marmer, ditulis bait-bait puisi atau syair yang syirik. Naudzubillah min dzalik. Ya sada ji'naka litu'inana walitughithana. Ya, kita pernah baca sendiri, ada kuburan kasih pagar, kemudian ada dinding dari nggak tahu marmer atau apa yang mengkilap, itu ada tulisan bait-bait puisi yang di situ ada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya wahai sada, wahai wali lah istilahnya, wahai sang wali, kami datang ke kuburanmu, ke makammu untuk engkau menolong kami, untuk engkau membantu kami. Apa hukumnya ucapan seperti itu? Naudzubillahi min dzalik. Ini sudah jauh dari dalil nakal Al-Quran dan Sunnah, jauh dari dalil akal yang sehat. Secara akal yang sehat, orang yang mati siapapun dia, entah dia wali atau siapalah, kalau mati apakah dia datang sendiri ke kuburannya? Menguburkan dirinya? Bisa mandi sendiri? Ketika sudah disemayamkan, kok minta minta tolong kepada yang sudah mati tersebut. Ainal ukul, mana akal mereka? Ini secara dalil al-akal. Adapun dari nakal, naudzubillah min dzalik, sekarang banyak sekali bagaimana Allah melarang orang-orang meminta kepada yang telah mati. Innaka la tusmi'ul mauta
sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu, doamu kepada yang sudah dikubur. Jangankan wali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal dunia tidak ada riwayat yang sahih para sahabat atau istri beliau atau Abu Bakar, Umar yang paling cinta kepada beliau datang ke kuburan beliau minta-minta kepada beliau. Ini sekali lagi yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tahu setelah meninggal dunia terputus sudah apa? Alamnya, nggak connect alamnya. Alam dunia dengan alam apa? Barzakh. Ya, sekali lagi ini yang banyak terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ya nggak tahu di TikTok atau mau di medsos apa gitu ada kata-kata yang pernah kita dengar sendiri. Ya Rasulullah, aghithna, aghithna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah kami, istighatsah kepada Rasulullah SAW. Rasul sendiri istighatsah kepada Allah. Kok ini istighatsah kepada Rasulullah SAW? Allah berfirman, ittastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, yaitu pada waktu perang Badar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena itulah kita mendapati bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang yang dalam keadaan keterhinaan, keterpurukan. Di antara sebabnya masih banyak di antara kaum muslimin yang jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Padahal janji Allah kalau mereka bertauhid meninggalkan syirik, Allah akan jadikan mereka sebagai al-khalifah, penguasa di atas muka bumi ini. Kalau nggak salah ingat, sudah kita sampaikan dalilnya. Tauhid menjadikan umat jaya mulia. Kalau nggak salah pertemuan yang lalu kita sampaikan. Betul tidak? Atau antum juga lupa? Atau sudahlah, apa dalil tauhid kuncinya kemenangan umat Islam? Meninggalkan syirik kunci kemenangan umat Islam. Apa dalilnya? Bukan. An-Nur. Iya, itu kemarin kita sampaikan di sini. Atau tempat lain. Ala kullin. Yang penting itu dalilnya surat An-Nur 55 Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilanna min ba'di khafim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'ah, dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku. Oleh karena itulah Rasul SAW ketika mendapati sebagian sahabat ketika perang Hunain berbuat syirik, minta dibuatkan pohon keramat, Rasul pun apa? Tidak tinggal dia. Meskipun dikala apa? Jihad. Ya, Rasul apa? Menegur mereka. Yaitu kisah namanya apa? Zatu anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy punya pohon keramat untuk menggantungkan senjata mereka biar sakti. Apa kata Rasul? Allahu Akbar, inna sunan kultum kama qalat bani Israil Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allah Maha Besar. Apa yang kalian ucapkan itu mirip dengan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatkan sesembahan untuk kami sebagaimana orang kafir punya sesembahan. Ini dalil bolehnya nahi mungkar meskipun dikala apa? Perang antara kaum muslimin dengan ya orang-orang kafir. Dan ini pula yang dipraktekkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.
ketika Tatar masuk ke negeri kaum muslimin. Ya, Syekhul Islam mengatakan kalian ya waktu itu sebagian kaum muslimin ketika diserang oleh tentara Tatar masih istighosa kepada wali-wali yang telah mati. Ya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Mukhtasar fi Kitab Al-Istighatsa Ar-Rad Al-Bakri. Kata beliau bahwasanya kalau kalian istighosa kepada orang-orang yang telah mati tersebut dan orang-orang mati tersebut seandainya ikut perang bersama kalian, kalian tidak akan mungkin menang. Dan beliau dan para ulama yang lain tidak ikut perang. Kenapa? Karena menganggap perang mereka tidak syar'i, karena masih ada penyimpangan apalagi kesyirikan. Ketika mereka bertobat kembali kepada tauhid, baru Syekhul Islam mau ikut apa? Perang. Inilah yang dinamakan dengan apa? Jihad yang syar'i. Ya, jihad yang di atas at-tauhid. Intinya sekali lagi, masal muslimin, ini pentingnya kaum muslimin digembleng, ditarbiyah dengan at-tauhid. Karena tanpa tauhid tidak akan mungkin ada kemenangan. Innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu dalam rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Demikian pula dalam asma wa sifat. Ini ada sebagian kaum muslimin yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh syirik dalam tauhid asma wa sifat? Kurang lebih sama dengan tadi. Kalau tauhid rububiyah ini definisinya, contohnya demikian, syirik dan rububiyah. Kalau ini apa? Ia menyekutukan Allah dengan makhluk seperti mengatakan kalam Allah sama dengan kalam makhluk. Mengatakan Al-Quran kalam makhluk, Al-Quran kalamnya Nabi Muhammad. Ini syirik dalam apa? Tauhid asma wa sifat. Demikian pula kata para ulama, kalau ada yang mengaku tahu yang gaib, meramal nasib orang, ini juga syirik dalam apa? Asma wa sifat. Karena yang tahu yang gaib adalah siapa? Allah. Itu sifat yang khusus hanya untuk Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini kekhususan Allah. Ini sifat yang hanya untuk Allah. Alimul ghaibi wasyahada. Namun kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib atau meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam tauhid asma wa sifat. Contoh yang lain juga apa? Ada yang tahu? Iya, yang juga meramal tentunya meramal hari kiamat. Demikian pula yang mengatakan ya bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk yang dikatakan oleh para ulama dengan al-musyabbihah. Insyaallah akan ada pembahasan setelah ini masalah at-tashbih. Intinya banyak kesyirikan baik dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Bahkan ada kumpulan puisi yang mereka klaim untuk memuji Nabi Muhammad SAW, namun penuh dengan kesyirikan. Bahkan syiriknya komplit dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Taib, ana baca, ana terjemahkan, antum yang menghukumi. Taib, dikatakan oleh mereka, ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, maksud mereka Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Ini hukumnya apa ucapan seperti ini? Yakin? Syirik dalam apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam apa? Agak samar-samar. Yang sebelah sini?
rububiyah ya. Yakin rububiyah? Taib. Yang sini? Hah? Asma wa sifat. Yang tengah? Hah? Taib. Antum kembali kepada definisi apa itu rububiyah, apa uluhiyah, apa asma wa sifat. Sekarang ini masalahnya meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Al-isti'adzah. Isti'adzah bagian dari ibadah. Minta perlindungan kepada selain Allah, itu syirik dalam apa? Al-uluhiyah. Paham? Taib. Tanya lagi, itu syirik dalam masalah apa? Kenapa? Karena meminta perlindungan kepada selain Allah, sedangkan minta perlindungan bagian daripada apa? Ibadah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi saja diperintah oleh Allah berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ini malah berlindung kepada Nabi Muhammad SAW ketika musibah datang? Musibah ketika datang, siapa yang bisa mengentasnya? Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Ini bait yang pertama, isinya apa? Syirik dalam uluhiyah. Bait berikutnya, wa min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara kedermawananmu wahai Muhammad, adanya dunia dan akhirat. Apa hukum ucapan ini? Dunia akhirat milik Nabi Muhammad. Dalam masalah apa? Uluhiyah apa rububiyah? Yakin? Kenapa kok rububiyah? Iya, karena masalah apa? Al-milk, kepemilikan. Ya, sedangkan al-malik huwallah azza wa jalla. Kata mereka Nabi Muhammad yang memiliki dunia dan akhirat, sedangkan Allah berfirman, wa innalana lal akhirata wal ula. Milik kamilah kata Allah, dunia dan akhirat. Kok mereka mengatakan milik Nabi Muhammad? Ini namanya syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak cukup, gak puas dengan syirik rububiyah uluhiyah. Tambah yang ketiga, wa min ulumika ilmullahi wal qalam. Di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu dilahul mahfud, ilmu qalam, ilmu takdir, ilmu ghaib. Apa hukum ucapan ini? Dalam masalah apa? Asma wa sifat. Komplit sudah apa? Syirik mereka, na'udzubillah min dzalik. Ini masih banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Gimana kaum muslimin mau menang, mau jaya, sedangkan Allah diduakan, Allah disekutukan. Ya, bagaimana Allah akan menurunkan pertolongannya? Sedangkan Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi poin yang pertama ini mencakup 3 bentuk tauhid. Innallah wahidun la syarikalah. Adapun yang kedua, ketiga, keempat, ini perinciannya. Wala syai'a misluhu. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini berkaitan erat dengan tauhid apa? Tauhid apa? Kalau dibahas ayat tadi, Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samil basir. Asma wa sifat. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Baik zatnya, sifatnya, namanya. Gak ada yang sama. Ya. Persamaan dalam kata-kata nggak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Allah namanya As-Sami Al-Basir. Manusia Allah namakan dengan Sami'an Basira. Namun beda hakikat as-sama wa sama. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wa sifatuhu khilafu sifatil makhlukin. Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau, apa judulnya? Al-Fiqhul Akbar, yang juga disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam syarahnya terhadap Aqidah Thahawiyah. Ada yang hafal nggak ucapan itu? Kalau nggak salah kita sampaikan di sini. Di antara keutamaan ilmu tauhid, ilmu akidah.
Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Itu termasuk syarah kitab Aqidah Thahawiyah yang luar biasa berharganya. Bahkan kata sebagian masyayikh, kalau orang itu mau mendalami akidah, salah satu panduannya kitab ini, Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Beliau mengatakan, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum isyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang akidah adalah semulia-mulia ilmu. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Wahwal fiqhul akbar. Itulah yang dinamakan dengan al-fiqhul akbar. Akidah sinonim usuluddin, sinonimnya al-fiqhul akbar. Kemudian kata beliau, walihada sama al-imam Abu Hanifah fi awraqin jama' min usuluddin al-fiqhal akbar. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah menamakan kitabnya yang berkaitan dengan akidah dengan nama al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar, sekali lagi, merupakan salah satu referensi kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun di situ meskipun nanti sama dengan masalah yang ada di Aqidah Thahawiyah, ada ketergelinciran dalam masalah definisi al-iman. Namun di situ inti yang kita inginkan bahwasanya Imam Abu Hanifah mengatakan semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ya'lam laka ilmina. Allah mengetahui, Allah punya ilmu, namun gak sama dengan ilmu kita. Sama namanya, Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Betul atau tidak? Namun beda ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ilmunya Allah azaliyun wa abadiyun. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan, tidak diringi oleh kelupaan. La yadillu rabbi wa la yansa. Adapun ilmunya kita bagaimana? Dulunya nggak tahu, kemudian apa? Lupa. Lupa kalau nggak tahu. Ini yang parah, ya kan? Namun minimal yaitu tadi. Dulunya nggak tahu, kemudian belajar, kemudian apa? Lupa. Normal lah, cuma jangan sering-sering, ya. Ya intinya itulah bedanya sifat Allah dengan sifat makhluk. Kata-katanya sama, ilmu dan ilmu, namun hakikatnya berbeda. Ilmunya Allah luas, tidak terbatas. Ilmunya manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Ini juga berlaku dengan sifat-sifat yang lain. Sifat tangan, Allah punya sifat tangan, bal yadahu mabsutatan. Allah yang mengatakan demikian. Bahkan tangan Allah terbentang, Allah yang mengatakan demikian. Namun beda dengan tangan apa? Makhluk. Allah punya sifat kehidupan, manusia punya kehidupan. Apakah sama? Tidak. Kata-katanya sama. Inilah yang membedakan Ahlussunnah dengan ahlul bidah, ahlul kalam. Kalau ahlul kalam mengatakan, wah kalau kita tetapkan Allah punya sifat tangan nanti sama dengan makhluk. Ini sudah apa? Ada virus tasbih dalam benak mereka. Kalau Ahlussunnah mengatakan tidak. Karena beda antara sifat yang disandarkan kepada Allah dengan sifat yang disandarkan kepada apa? Manusia. Sifat yang disandarkan kepada Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak ada kekurangan sama sekali. Adapun sifat yang disandarkan kepada manusia penuh dengan kekurangan. Allah punya sifat kalam, manusia juga punya sifat kalam berbicara. Apakah sama? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Ini wala syai'a misluhu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kemudian yang ketiga, wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah. Karena Allah Al-Qadir, Allah yang maha kuasa. Orang Yahudi dulu mengatakan ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah istirahat, kecapean. Ini kelakuan orang Yahudi. Suka memperolok Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bantah dengan kata-kata dalam surat Qaf ayat-ayat yang agak terakhir. Wa ma massana min lughub. Kami tidak ditimpa oleh
keletihan, oleh kelelahan. Ini bantahan dari Allah, wala syai'a yu'jizuhu. Dan Allah juga mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ini yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian wala ilaha ghairuhu. Ini sebagaimana kalimat apa? Kalimat apa namanya? At-tauhid la ilaha illallah. Itu berkaitan dengan tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah. Apa artinya? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Bukan tidak ada Tuhan pencipta selain Allah. Itu yang viral loh ya. Hah? Kan yang viral apa? Tidak ada Tuhan atau pencipta selain. Arti ini betul atau salah? Hah? Arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, itu salah atau benar? Ini pernah kita tanya kan? Ingat enggak? Ya. Ya, kita ulang lagi. Ya. Ana tanya ya, konsentrasi, nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk sedikit sudah lewat sudah. Apakah benar ucapan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah? Yakin? Nggak mencela-menceli? Ya, pertanyaan kedua. Apakah benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Kenapa kok salah? Jangan asal nyalakan, harus ada alasannya. Nah, coba anak ulangi lagi. Apakah benar arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Ya, ragu lagi ya. Ini belum keluar ini, baru di dalam sudah berubah, baru berapa detik. Anak ulang lagi. Apakah benar la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Nah, kan? Pro kontra, masalah akidah masih pro kontra. Naudzubillah. Ini sudah dua pertemuan ya, masih ya kurang mantap jawabannya. Ya, makanya perlu dimurajaah lagi. Tanya lagi ya biar mantul. Apakah benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Yakin? Jangan ikut suara terbanyak lah ya. Ikut kebenaran ya. Kebenaran nggak mesti dengan suara terbanyak. Yakin? Ya? Yakin benar atau yakin salah arti tadi? Yakin? Salah. Sekarang kenapa kok antum berani menyalahkan? Padahal ini kan sudah apa? Mendarah daging, mayoritas manusia mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Antum kok berani melawan arus? Nah, jawab yang tegas. Jangan melempem. Ini masalah akidah. Nggak ada ya perselisihan, ada kaulan, ada terbagi menjadi dua pendapat usan. Iya, dua pendapat yang hak dan yang batil, iya. Nah, sekarang apa alasannya kok antum berani menyalahkan? Sekarang pertanyaannya, apakah pendapat mayoritas itu pasti benar? Tidak, yakin? Antum melawan mayoritas loh ya. Ini juga sekarang nggak tahu berapa hari ini ada pendapat yang WA tanya Ustadz tentang makalah atau yang meragukan statement ulama. Kebanyakan orang ya sekarang kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Ya, ada berapa yang tanya? Paham maksudnya? Ya, ulama sejak dahulu mengatakan kaum muslimin banyak yang nggak paham la ilaha illallah. Pernyataan ulama seperti ini diragukan sekarang oleh sebagian
ya orang-orang yang mungkin kita katakan jahil murakkab. Paham? Paham tidak? Coba ana tanya. Kebanyakan orang sekarang paham tidak arti la ilaha illallah yang sebenarnya? Yakin? Hah? Yakin ya? Nah, inilah yang ada fakta di lapangan demikian. Kok masih diragukan? Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang coba buat sensus. Ya, jangan jauh-jauh di sekitarin. Tanya apa arti la ilaha illallah. Kebanyakan ya seperti itu, tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Padahal ini salah. Padahal ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mau diperinci alasannya? Hah? Mau? Atau nggak usah? Hah? Taib. Ini sebenarnya sudah kita isyaratkan. Alhamdulillah kita sudah pernah menulis buku masalah hal ini, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ya, mungkin ada di internet, silakan dilihat lagi. Namun nggak apa-apa, kita sampaikan di sini. Yang pertama, kenapa kok keliru mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Yang pertama, dari segi bahasa Arab, kata al-ilah, la ilaha. Al-ilah artinya al-ma'bud, yang diibadai, yang disembah. Bukan ar-rab, bukan al-khaliq. Dari segi bahasa sudah apa? Taib, itu yang pertama. Yang kedua, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah, ini menyelisihi pemahaman para nabi, para rasul. Sedangkan mereka adalah orang pertama yang membawa kalimat tersebut dan yang mendakwahkannya kepada umat. Mereka yang lebih tahu apa makna yang sebenarnya, dan mereka semuanya sepakat mengartikan, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Berkaitan dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah mengatakan, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? Ani ibudullah. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Inilah makna la ilaha illallah yang dipahami oleh semua para nabi, para rasul. Paham? Paham tidak? Baik, sebelum kita lanjut, sebutkan apa alasan kok salah arti tersebut? Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, apanya yang salah? Kata-kata apa? Al-ilah, arti al-ilah dalam bahasa Arab apa? Al-ma'bud, dalam tauhid uluhiyah. Yang kedua, menyelisihi pemahaman para nabi, para rasul. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan mengapa arti la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Yang pertama, alasannya karena secara bahasa Arab arti al-ilah dalam la ilaha adalah al-ma'bud, yang diibadahi, bukan ar-rab atau al-khaliq. Ini secara bahasa. Yang kedua, arti tersebut menyelisihi arti yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Semua nabi, para rasul mengartikan la ilaha illallah dengan tauhid al-uluhiyah. Ani ibudullah wajtanibu at-taghut. Ibadahi Allah, jauhilah selain Allah. Yang ketiga, arti tersebut menyelisihi pemahaman orang-orang Arab di zaman jahiliyah yang mereka fasih berbahasa Arab. La ilaha illallah itu dari bahasa apa? Bahasa apa? Iya, jelaslah bahasa Arab. Ya. Yang paling paham arti la ilaha illallah adalah orang Arab itu sendiri. Dan mereka memahami la ilaha illallah
menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dari mana kita tahu pemahaman mereka? Dari Al-Quranul Karim. Dalam surat Shad, ayat yang kelima insyaallah. Ketika Rasul memerintahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? La ma'buda bihaqqin illallah. Ini yang dipahami oleh orang Arab yang fasih bahasa Arab di zaman jahiliyah. Mereka paham betul arti la ilaha illallah itu hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Demikian pula yang ditegaskan dalam surat As-Saffat. Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apabila orang musyrikin disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka nggak mau mengatakannya. Kenapa? Karena mereka meyakini, apakah kami akan meninggalkan sesembahan yang banyak hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila. Ini yang mereka pahami. La ilaha illallah itu maknanya menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Paham ya? Nah, yang keempat, kenapa kok arti tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah itu salah dalam mengartikan la ilaha illallah? Karena kalau itu arti yang sebenarnya dari la ilaha illallah, maka orang kafir Quraisy otomatis masuk Islam. Kenapa? Kalau arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, maka otomatis orang kafir musyrikin Quraisy sudah otomatis masuk Islam. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mengimani Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah mengatakan juga dalam, kalau nggak salah surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orang musyrikin. Seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid mengatakan tidaklah kebanyakan mereka beriman, yaitu mereka mengimani rububiyah Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan ayatnya. Anak ulangi lagi, seandainya arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis Abu Lahab CS sudah masuk Islam, nggak perlu diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena mereka sudah yakin hanya Allah yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, dan seterusnya. Rububiyah mereka mengimaninya. Paham? Paham ya? Paham tidak? Baik. Mau tambah lagi alasan berikutnya? Hah? Apa cukup? Cukup? Ragu-ragu terus. Hah? Taib. Tambah lagi. Tapi konsekuensinya dihafalkan ya. Ditanya nanti. Taib. Yang berikutnya, kenapa kok tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Kata para ulama, karena arti tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Sedangkan manusia memiliki banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang Nasara punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, yang lainnya punya Tuhan. Seperti yang Allah firmankan, A'arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Paham? Jadi dari segi fakta di lapangan, arti itu nggak connect, nggak cocok sama sekali. Tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah.
Dunia ini banyak yang dituhankan oleh apa? Manusia. Paham? Baik, mau tambah lagi. Yang terakhirlah sudah. Ya. Yaitu kata-kata tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Ini bisa mengantarkan, bisa ya, terkadang bisa mengantarkan kepada akidah wahdatul wujud. Apa itu akidah wahdatul wujud? Hah? Allah itu wujud alam semesta ini. Segala yang wujud itu hakikatnya wujud Allah. Itu akidah wahdatul wujud, akidah kufur akbar. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan ma ra'aitul kalba wal khinzir ilallah. Tidaklah aku melihat anjing dan babi kecuali Allah. Itu ungkapan mereka. Makanya antum wajib banyak bersyukur kepada Allah diberi nikmat akidah sahihah. Di luar sana ada buahnya akidah sesat, syirik, kufur yang sekali lagi jauh bahkan dari apa? Akal yang sehat. Itu ada ungkapan mereka tersebut. Bahkan ya ana dengar sendiri ya seorang dai yang ya viral luar biasa, namun ucapannya sama dengan akidah wahdatul wujud. Ya, sang dai penyesat umat ini mengatakan orang Nasoro ya, kalau nanti dibangkitkan pada hari kiamat, ditanya kenapa kok menyembah Nabi Isa? Ini ya secara redaksi ya. Nanti bilang, "Wow, Ustadz dusta karena ucapannya nggak seperti itu." Kita secara apa? Hadis saya boleh bil makna. Paham? Ini secara globalnya demikian. Kata sang dai penyesat umat ini mengatakan, kalau nanti orang Nasara dibangkitkan pada hari kiamat, kenapa kok menyembah Nabi Isa? Kalau mereka menjawab, karena aku melihat dalam diri Nabi Isa ada sifat ketuhanan, maka dia bebas dari api neraka. Apa artinya itu? Kalau dia meyakini wahdatul al-wujud, Allah berwujud pada diri siapa? Nabi Isa. Wujudnya Nabi Isa itu wujudnya Allah. Kalau dia meyakini orang Nasara, na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi akidah yang sesat, yang luar biasa kufurnya masih ada apa? Ya, orang-orang yang mengatakannya, bahkan yang sudah viral ya dai tersebut, na'udzubillah min dzalik. Ya, orang Nasara kalau ditanya katanya di hari kiamat kenapa menyembah Nabi Isa, kalau dia apa? Mengatakan alasannya karena melihat sifat ketuhanan pada Nabi Isa, selamat dia. Namun kalau dia hanya menyembah Isa karena dia manusia, maka diadab. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi akidah yang kufur akbar. Makanya para ulama mengatakan hati-hati. Kata-kata juga sama. Tidak ada, kalau antum renungkan ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bisa mengarah ke wahdatul wujud. Maksudnya, ketika orang-orang kafir menyembah banyak Tuhan, antum katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti apa? Semua Tuhan-Tuhan ini wujudnya adalah siapa? Ini akidah wahdatul wujud. Nggak benar sama sekali. Arti tidak ada Tuhan selain apa? Allah. Atau tidak ada sesembahan selain Allah. Karena ini mengantarkan kepada tadi. Semua sesembahan ini hakikatnya adalah wujudnya Allah. Itu akidah mereka. Ma min mawjudin illa wujudu. Tidaklah yang wujud di alam semesta kecuali wujudnya Allah. Ini akidah yang sekali lagi masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Ada berapa berarti itu alasannya? Nah, ada yang hafal? Hah? Masa nggak hafal? Baik, sekarang baca sajalah. Biar tahu betul ditulis atau tidak. Betul paham atau tidak? Ya, silakan baca. Yang pertama itu dari segi artinya, Ya. ilah itu artinya ma'bud. Ya, jawab yang kedua, yang lain. Biar rata, biar adil. Yang lain, yang nyatat. Menyelisih pemahaman para nabi. Apa pemahaman para nabi, para rasul? Iya, arti la ilallah berkaitan dengan uluhiyah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Yang ketiga, di sebelah kiri sini. Tambahkan. Menyelisih pemahaman orang-orang Arab jahiliyah yang mereka fasih berbahasa Arab. Yang keempat. Seandainya la ilaha illallah, kalau kita mah
Iya, seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis orang kafir musyrikin jahiliyah masuk Islam. Yang keberapa lagi? Iya, apa itu? Tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dan yang terakhir, bisa mengantarkan kepada akidah wahdati al-wujud. Baik, masih ada berapa menit lagi? Hah? 54 detik. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan jam 6:30 besok insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya semua kegiatan dakwah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah untuk istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.